Hari ini pemirsa, jemaah calon haji kelompok terbang pertama sudah mulai memasuki asrama haji di beberapa embarkasi. Nah, esok hari para jemaah sudah mulai terbang ke Tanah Suci, yaitu mulai Jumat 2 Mei 2025. Seperti apa kesiapan pemerintah jelang keberangkatan haji kloter awal? Kita akan berbincang dengan Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Bapak Muhammad Zain. Pak Zain, selamat sore Pak Zain. Sore Pak Zain. Sore, Assalamualaikum Mbak Marcel. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Zain. Pak Zain, kalau kita lihat ini kan akan mulai pemberangkatan esok hari ya untuk kloter pertama, dan juga kalau dari sisi pelunasan atau pembayaran ini kan juga seharusnya sudah lunas begitu ya. Update-nya seperti apa Pak? Apakah sampai dengan saat ini sudah dipastikan 100% semuanya lunas? Ya, makasih Mbak Marcel, Metro TV, pemirsa di seluruh tanah air. Pertama, alhamdulillah per kemarin itu pelunasan haji kita sudah mencapai angka 212.000 jamaah yang telah melunasi dari kuota kita untuk reguler 203.320. Jadi kita ini sudah surplus hampir 10.000 jamaah kita, termasuk jamaah cadangan. Ya, dari sisi ini insya Allah kita maksimalkan kuota haji 2025 ini insya Allah. Dan yang seperti kita ketahui untuk jamaah haji yang sudah melunasi itu juga sudah mengantongi sertifikat atau keterangan istita'ah. Jadi mudah-mudahan kalau mereka sudah masuk asrama haji embarkasi tanggal 1 Mei, insya Allah mudah-mudahan istita'ahnya semakin terjaga kesehatannya. Baik. Insya Allah, ya kita sudah surplus. Jadi angkanya sudah surplus dan nanti mudah-mudahan bisa dimanfaatkan kuota hajinya secara maksimal. Tapi ini kan kalau kita lihat sekarang update terbaru sudah ada beberapa kloter yang masuk ke dalam asrama. Itu persiapannya bagaimana Pak sejauh ini? Dari catatan Ditjen PHU, apa yang masih perlu diperbaiki? Ya, tentu kami selalu menghimbau kepada jamaah agar betul-betul menjaga kesehatan. Ya, dan terutama insya Allah begitu masuk asrama, itu ada pemeriksaan kesehatan dan itu mereka dikarantina. Dan kami sudah siapkan segala sesuatunya dan bekerja sama dengan UPT dan Kakanwil Embarkasi di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih atas nama Kementerian Agama keterlibatan penuh pemerintah daerah, provinsi, bersama Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota dan Kabupaten Kota. Jadi insya Allah kami ini saya sedang bersama Pak Dirjen di Pondok Gede untuk insya Allah sebentar sore kami akan melakukan seremonial dari Pak Menteri Agama untuk pelepasan kloter pertama dini hari. Karena begini Mbak Marcel, teorinya itu konsepnya ya meskipun berangkatnya jam 00.45 sebentar dini hari, itu pelepasannya 6 sampai 7 jam sebelumnya. Terutama Jakarta, Solo, juga Surabaya, karena mereka ini fast track. Fast track ini disebut sebagai makarut. Proses imigrasinya itu ada terjadi di Indonesia. Jadi nanti untuk 3 embarkasi ini ya tidak ada lagi pemeriksaan imigrasi di Saudi atau di Madinah dan Mekah berikutnya. Baik. Seluruh proses administrasi imigrasi selesai di Indonesia. Baik, Pak Zain, kalau untuk tahun ini kan Kementerian Agama ini menggunakan ada sistem digital munakosah ya. Nah, seperti apa Pak sosialisasinya? Apakah seluruh calon jemaah haji ini sudah familiar, sudah mengetahui penggunaannya khususnya bagi lansia? Ya, sebetulnya kami sudah sosialisasi. Munakosah ini ya itu kan kalau bahasa Arab di kampus itu sebagai ujian skripsi. Tapi itu adalah akronim ya, manajemen unit layanan kita. Aplikasi ini sebetulnya untuk mendukung dan melengkapi one stop services yang kita
kerjakan ya. Jadi prakteknya itu aplikasi ini memberikan informasi kepada calon jamaah baik yang terutama yang prioritas lansia dan disabilitas. Informasi yang dalam aplikasi ini terkait dengan identitas calon jamaah kita, kapan dan hari apa, jam berapa sebaiknya masuk embarkasi asrama, kemudian kamarnya sudah disiapkan di semua lantai bawah, ya karena biasa kan ada 2 lantai atau 3 lantai, dipastikan kamarnya kamar bawah, barang bawaannya seperti tas kabin juga sudah ada manajemen tersendiri. Jadi aplikasi ini sungguhnya memberi kemudahan kepada jamaah tadi untuk mendeteksi, memitigasi jam, tanggal, hari, tanggal dan jam berapa masuk asrama. Sehingga mereka nanti dipastikan punya waktu yang lebih luas untuk beristirahat di asrama kita. Baik, Pak Zain, terakhir satu lagi, ini karena nanti menjelang keberangkatan, bagaimana koordinasinya kalau untuk persiapan keberangkatan, entah itu di bandara atau nanti rute perjalanan, sejauh ini bagaimana progresnya Pak Zain? Ya, insya Allah kita sudah terkonek, kemudian kita juga bersyukur petugas haji kita normal kembali seperti tahun sebelumnya, lebih 4.000 orang. Kemudian koordinasi di bawah Menteri Agama, kemudian Menko PMK, tadi siang jam 11 Pak Profesor Pratikno, kemudian Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, semua stakeholder, Angkasa Pura, imigrasi, bea cukai sudah terkonek dari awal dengan kita semua. Mudah-mudahan saja semua bersinergi untuk menyukseskan pelaksanaan haji tahun 2025 ini. Mohon juga Metro TV, terima kasih media yang selalu memberikan informasi edukatif kepada masyarakat kita sehingga tersebar luas persiapan pelaksanaan haji. Baik, kita akan terus update Pak Zain terkait dengan perjalanan ibadah haji pada tahun ini. Terima kasih Pak Muhammad Zain, Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Terima kasih Pak Zain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.